Good day, everybody. Today is 18th of May, and yesterday in Indonesia we celebrate the Books National Day ya. Jadi hari ini 18 Mei, kemarin 17 Mei itu di Indonesia itu Hari Buku Nasional yang diperingati sejak zaman Menteri Pendidikan Pak Malik Padjar eh, pada tahun 1980. Dan kalau untuk Hari Buku Internasional, as for International Book Day, itu 23 April ya diperingatinya. 23 of April. And this is my book collection. I will share to you what books are recommended, what books are good, or something. Saya akan berbagi dengan Anda buku-buku yang saya punya ini, mana yang bagus, mana yang keren. Dan Anda tentu saja boleh komen ya di bawah. Komen aja, nanti ada kuis, siapa tahu dapat hadiah dari saya. Karena saya sedang merayakan 1000 subscriber pertama. Jadi saya ingin berbagi hadiah ya untuk Anda yang komen di bawah. Juga untuk yang share, like, dan subscribe tentu saja. Oke? Kita lanjut ke pembahasan buku. Oke guys, kita lanjut ya. Dan tadi dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional, saya akan share tentang koleksi buku saya. Jadi ini diantaranya di part 1 ini saya akan bahas buku-buku. Salah satunya yang pertama ini Pantun Lebay. Ini pantun tapi pendekatannya untuk remaja. Ini saya beli di Gramedia untuk anak saya. Kebetulan dia belinya buku ini. Berikutnya yang kedua adalah Hujan di Belanga. Ini novel yang lumayan tebal, tapi untuk menghabiskannya hanya cukup 1 atau 2 hari. Ini karya teman saya satu jurusan, satu himpunan, namanya Cikariki. Kisahnya kisah romantika percintaan anak remaja usia SMA. Bagus banget, ini recommended. Berikutnya saya juga punya buku ajaran Buddha, yaitu 14 pedoman. Saya dulu pernah jalan-jalan ke vihara dan beli 3 buku. Kebetulan saya senang belajar apa saja dan termasuk buku ajaran agama lain. Saya juga pernah belajar Bible dan lainnya. Untuk buku Buddha ini salah satunya. Berikutnya ini pemasaran hemat, penjualan berlipat, viral marketing. Ini saya beli udah buku lama banget. Sebelum kalau zaman sekarang apa-apa viral. Ini dari dulu sudah ada viral marketing ya. Bagaimana cara membuat pemasaran yang murah, karena dengan cara viralitas itu pemasaran jadi berbiaya murah karena tersebar sendiri. Kemudian buku ini bagus, inspiratif karena untuk dapat penghasilan lain atau untuk menjadi kaya tidak harus selalu jadi pengusaha. Ternyata dengan jadi karyawan pun bisa. Di sini trik-trik halalnya diceritakan ya, bukan korupsi atau cara-cara yang tidak baik. Di sini cara-cara yang baik diajarkan. Berikutnya, mengelola keuangan IO. Ya, saya pernah punya IO, saya juga sekarang masih menjalankan bisnis IO. Jadi saya beli ini dulu di sebuah toko buku di Bandung. Berikutnya, nah ya, ini buku kisah bagaimana kuliah double antara Unpad dan Unpar. Pengarangnya sahabat baik saya, Dina Andiani. Ya, jadi ceritanya seru karena ada banyak ketegangan-ketegangan bagaimana mengejar target wisuda dan sebagainya, dan juga ada berita duka. Next, Caligula ini kisah terkenal dulu di zaman Romawi ya. Di sini ada banyak kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan sebuah imperium, dan juga ada kebiasaan-kebiasaan di situ. Bagaimana kaisar paling gila pernah memerintah Romawi ya. Bagus ini. Berikutnya ini. Ilmu Nahu ini sudah ada sejak saya SD, mungkin lebih tua. Tapi saya beli ini untuk anak saya. Dulunya asalnya kitab kuning ya, dari Jurumiyah dan Imriti tentang tata bahasa Arab. Tapi sekarang di sini sudah ada terjemahannya. Ini bagus banget, recommended buat anak, buat kita yang ingin belajar bahasa Arab dengan mudah. Berikutnya, saya nyari buku ini lama sekali, susah sekali. Di perpustakaan juga sudah jarang. Di toko buku juga saya beruntung akhirnya dapat, saya beli online. Dan ini cukup terkenal ya, Sang Alkemis. Tetapi setelah saya baca, tidak begitu berkesan bagi saya karena mungkin sudah beda zaman ya. Kalau zaman dulu cerita ini sangat menarik, kalau sekarang di sini agak membosankan sih bagi saya.
Tapi bagaimanapun pengarangnya ini sangat terkenal. Judul bukunya juga sangat terkenal. Mungkin karena saya telat bacanya aja di zaman sekarang. Kamus 5 bahasa ini penting banget untuk saya jadi tour guide ya. Karena ada bahasa Belanda, Perancis, Jerman, Inggris, dan Indonesia. Bagus. Berikutnya ini. Tada. Ini seri buku cerita anak berbahasa Sunda. Saya beli ini untuk anak saya, tapi saya juga akhirnya membaca ya. Di sini ada kisah Nala. Ini cerita modern seorang anak yang hidup hanya dengan ibunya. Berikutnya Lamsijan Kaedanan. Ini rame romantika cinta zaman penjajahan Jepang atau Belanda. Dan ini lucu, seru banget, romantika, komedi romantis. Kemudian ini Payung Butut. Ini ceritanya tentang bagaimana seseorang yang bangga dengan yang bukan dia punya atau dengan milik orang lain gitu ya. Atau bangga, di sini ceritanya sih bangga dengan gelar-gelar menak atau ningrat, tapi sebenarnya dia bukan ningrat. Kemudian di Rauh Kelong ini kisah misteri, tapi akhirnya nanti misterinya terungkap. Oke, itu saja dulu untuk part 1. Kita akan lanjut nanti ke part-part lain dengan buku-buku lain. Jangan lupa banget ya, komen, like, share, subscribe kalau yang belum, dan jangan lupa diklik tanda lonceng supaya dapat update terus dari saya. Dan kalau mau kritik saran silahkan banget diterima. Kalau pengen konten apa request juga boleh, supaya video-video saya berfaedah untuk Anda. Oke, cintai buku. See you and bye-bye. Thank you.